saya tahu bahwa Allah maju berperang ganti kita. Jadi jadikan saudara dan saya lebih dari para pemenang. Mari, jangan takut akan apapun, sebab perlindungannya sempurna. Jangan sumber kekuatan kita. Dengan pujian ini bersama, katakan, let's go. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di sisiku, berlaksa di sisi kananku. Tahu janjimu, Engkau bersamaku. Yang percaya katakan, oh takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganmu, kaulah Allah sumber kemenanganku. Oh yeah. Sama-sama katakan, meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang. Puji Tuhan, shalom. Apa kabar saudara hari ini? Boleh menyapa kanan kirinya, katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Amin. Di dalam Mazmur 34, Raja Daud mengatakan, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah dan biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Siapa yang hari ini datang dengan hati yang penuh dengan sukacita kepada Tuhan, boleh lambaikan tangan saudara. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita, dan saya mengajak kita semua bangkit berdiri. Mari kita sama-sama satukan hati kita, angkat hati kita di hadapan Tuhan. Dan kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan sebab sukacitamu penuh di dalam hati kami, di dalam kehidupan kami. Dan yang kami rindukan adalah bahwa kami dapat terus mengalami Tuhan di dalam hidup kami. Agar hidup kami boleh membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Hari ini kami datang dengan segala kerinduan kami. Hari ini kami datang dengan ucapan syukur kami, dengan sukacita yang Tuhan sudah limpahkan di dalam kehidupan kami. Dan kami siap untuk bersorak-sorai meninggikan nama Tuhan, Raja di atas segala raja. Bahkan kami siap untuk memberi hati kami dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Hari ini Tuhan, kami rindu mempersembahkan yang terbaik hanya bagi Engkau, Yesus Raja segala raja. Dan kita semua yang bersukacita dan siap untuk memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Mari kita sama-sama bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Datanglah ke bait-Nya dengan ucapan syukur. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur.
selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, yang bersyukur nyanyikan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Kau baik Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya. Yang bersyukur sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Yesus Tuhan. Saudara siap bersuka cita bagi Allah? Haleluya, sekali lagi mari kita bertepuk tangan dan bersuka cita di hadapan Tuhan. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku. Hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Nyatakan kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya.
Sebelum duduk, saudara boleh bilang ke kanan kirinya sekali lagi, katakan, aku bersuka cita. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Biar sukacita Tuhan penuh di dalam hati dan kehidupan kita, sebab sukacita dari sorga itulah yang menjadi kekuatan buat kita untuk terus kita menjalani kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Hari ini bawa segenap hatimu, bawa segenap hidupmu sebagai persembahan yang berkenan kepada Allah. Dan biarlah hati kita boleh sekali lagi dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan untuk kita melangkah di dalam terang Tuhan, untuk kita melangkah di dalam kebenarannya. Terima kasih Yesus. Kami bawa hati kami Tuhan. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu Yesus, karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Dengan syukurku, membawa kerinduanku Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagi kami Tuhan, karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku Yesus, inilah persembahanku. Mari angkat hatimu dan nyatakan, ku membawa hatiku, hanya
hatiku persembahan bagimu. Hatiku Tuhan, Jiwaku tenang di hadirat-Mu. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Bawaku erat di hadirat-Mu. kami erat dekat denganmu.
Setiap jamnya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ku datang Juru Selamat, Baik jemaat Tuhan, pagi ini kita akan satukan segenap hati kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami naikkan ucapan syukur kami untuk kebaikan-Mu yang masih memberikan pada kami satu waktu dan kesempatan untuk kami bisa tetap berbakti pada pagi ini. Pagi tadi Tuhan semua membangunkan kami dengan tubuh yang sehat dan kuat. Tuhan memberikan pada kami perpanjangan usia sehingga hari ini kami ada sebagaimana kami ada kembali dalam rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah tibakan hamba-Mu di tengah-tengah jemaat daripada gereja Tuhan di tempat ini. Kami ingin sama-sama masuk dalam kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Sucikanlah wadah hati kami untuk bisa menampung dan menerima kebenaran firman Tuhan tanpa terhalang oleh apapun juga. Dan buka telinga kami supaya kami bisa menangkap pesan dan suara daripada Roh Kudus yang akan berbicara jauh lebih banyak daripada setiap kata-kata yang hamba-Mu ucapkan dari mimbar ini. Pengkhotbah sejati adalah Tuhan yang akan berbicara kepada kami sesuai dengan kedatangan dan kebutuhan kami dalam setiap konteks kehidupan kami yang berbeda-beda ini. Dan kami percaya Tuhan tahu isi hati kami, Tuhan tahu setiap pergumulan kami, Tuhan tahu setiap ketidakpastian yang kami hadapi, dan Tuhan juga tahu solusi yang terbaik, jawaban yang terbaik, kuasa dan mujizat-Mu Bapa selalu ada buat setiap kami yang sungguh-sungguh percaya menantikan Tuhan dan berharap kepada kasih dan kuasa-Mu. Urapi kami semua Bapa, berkati dengan firman Tuhan. Kami sambut pagi ini dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Puji Tuhan ya. Shalom semua. Shalom. Selamat pagi semuanya. Terima kasih buat pagi ini untuk gereja setempat dan juga gembala, tim penggembalaan yang memberikan kesempatan. Saya bisa kembali melayani Anda semua ya untuk yang kesekian kalinya. Puji Tuhan. Hari ini saya akan share buat kita semua satu tema yang gereja sampaikan untuk saya khotbahkan, yaitu kenapa harus saya ya? Why me? Kenapa harus saya? Kenapa harus saya ya? Ini adalah sebuah kalimat atau kalimat pendek yang sangat luas pembahasannya, namun saya ambil pada satu sisi saja ya. Mengapa harus saya? Sebelum masuk dalam pembahasan kenapa harus saya ingin baca dulu satu bagian ayat firman Tuhan yang sangat-sangat memberkati saya dan saya ingin bagikan buat Anda semua ya. Dalam 1 Tesalonika, Anda lihat ayatnya ya, kita baca sama-sama ya. 1 Tesalonika 5, 16 sampai 18. Kita baca sama-sama 2, 3. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Kita akan bicara mengenai bersukacita, berdoa dan bersyukur dalam kaitan tema hari ini, why me ya. Mengapa saya? Saya mulai dengan pertama, why me nomor 1. Kenapa saya harus mengalami kesulitan ini? Dan kenapa bukan orang lain? Sehingga kita bertanya, kenapa saya? Kenapa saya yang susah? Kenapa hidup saya banyak cobaan? Kenapa masalah saya bertubi-tubi datang? Sehingga akhirnya saya tidak bisa bersukacita. Adakah di antara kita pagi ini yang datang ke gereja dengan pertanyaan, kenapa saya ya Tuhan? Bukan dia. Kok hidup dia baik-baik aja?
Hidup dia enak-enak aja, keuangannya bagus-bagus aja, keluarganya lancar-lancar aja. Tapi kenapa harus saya Tuhan yang mengalami cobaan ini? Kenapa mesti saya yang memikul beban ini Tuhan? Sehingga ayat yang kita baca tadi bersukacita senantiasa, nggak bisa Tuhan, aku nggak bisa. Sulit Tuhan untuk sukacita. Sebab aku punya pertanyaan, why me? Kenapa harus saya yang menanggung penderitaan ini? Kenapa harus hidup saya Tuhan? Kenapa harus keluarga saya Tuhan? Kenapa harus anak-anak saya Tuhan? Kenapa harus orang tua saya ya Tuhan? Sehingga susah banget rasanya untuk bisa bersukacita. Kita akan jawab why me-nya. Kenapa harus sayanya kita akan lihat. Dan kita akan jawab supaya setiap kita akhirnya yang tidak bisa bersukacita. Pagi ini kita ingin alami sukacita Tuhan. Ada amin? Bilang sama-sama, saya ingin alami sukacita Tuhan. 2, 3. Kita lihat satu ayat. Kenapa saya harus bersukacita? Di balik setiap pertanyaan, kenapa saya, mengapa saya, why me Lord, why me? Kita lihat satu ayat lagi, baca sama-sama dalam Filipi 4 ayat yang keempat, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam siapa? Dalam Tuhan. Sekali lagi Paulus katakan, bersukacitalah. Jadi Paulus ingin menjawab mengapa saudara dan mengapa saya mengalami ini semua lewat satu ayat ini. Sampai Paulus kasih sebuah penekanan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah dalam siapa? Katakan dalam Tuhan. Nah ini penting. Ini penting, kenapa? Karena kalau saudara dan saya jemaat Tuhan mau sukacita, kita harus memilih sebuah dasar yang menjadi alasan yang kuat kenapa saya harus bersukacita. Karena kadang-kadang orang seringnya nggak bisa sukacita bukan karena dasarnya, tapi karena embel-embel kehidupan, masalah keuangan lah, kesehatan lah, kerjaan lah, jodoh lah, anak-anak lah, orang tua lah, pertemanan lah, sahabat lah, karir lah. Segala hal yang bukan menjadi sebuah dasar mempengaruhi hati kita, membuat kita nggak bisa sukacita. Makanya Paulus katakan kalau mau sukacita bukan karena uang. Ada amin? Nah, kalau pagi ini kenapa uangku Tuhan? Bukan uang dia. Nah kita jawab nih. Bukan masalah uangnya dasarnya, tapi harus ada Tuhan di hidup kita. Kenapa kerjaanku Tuhan, bukan kerjaan dia. Dasar sukacita kita bukan kerjaan, tapi Tuhan. Ada amin? Kenapa mesti anak-anakku yang mengalami? Kenapa mesti orang tuaku yang mengalami? Anak-anak orang tua penting. Tapi ingat, dasar sukacita kita bukan karena ada anak atau enggak ada anak. Bukan karena ada orang tua atau enggak ada orang tua. Tapi ada Tuhan. Karena kalau kita tidak punya sebuah dasar yang kuat, yang jadi sebuah alasan buat kita bersukacita, maka sukacita kita akan mudah sekali diombang-ambingkan oleh berbagai macam keadaan yang bisa berubah, bahkan tipu daya setan yang selalu ingin mencuri sukacita kita. Saudara, kalau kita alami masalah keuangan, iblis tuh bukan mau ambil uang kita, dia tuh mau ambil sukacita kita. Dia nggak butuh uang kita, betul apa enggak? Dia punya seluruh isi dunia kok. Makanya waktu dia coba Yesus, dia bilang kalau engkau sembah aku akan berikan kekayaan kota-kota dan bangsa-bangsa. Jadi iblis punya kekayaan itu. Dan kalau iblis goncang, kita punya keuangan, dia tidak mau ambil uangnya, dia mau ambil sukacitanya. Apakah iblis butuh kerjaan kita? Sehingga dia bikin masalah dalam kerjaan? Nggak butuh. Dia udah sibuk banget, kerjaannya banyak, menyesatkan kita semua. Dia bukan mau ambil kerjaan kita, dia mau ambil sukacita kita dengan menggoncang kita punya kerjaan. Betul nggak saudara?
Jadi kalau mau sukacita, miliki alasan yang kuat dan tepat. Sukacitaku karena Tuhan. Sehingga kita nggak akan bertanya lebih panjang, kenapa aku yang mesti mengalami, kenapa aku yang mesti menderita, kenapa aku yang mesti tanggung jawab. Kita udah nggak tanya kenapa lagi sama Tuhan, tapi kita mau belajar percaya. Bukan banyak tanya, tapi banyak percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan saya dan kita semua. Dan dialah sumber sukacita kita, ada amin? Dunia bisa berubah, situasi bisa berubah, tapi Tuhan tetap sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dialah dasar yang kuat buat kita untuk tetap bisa bersuka cita. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus, haleluya. Surat Filipi, Paulus ngomong gini, bukan sembarang ngomong. Surat Filipi hanya 4 pasal, ditulis di mana? Di penjara. Temanya apa? Sukacita. Ditulis di penjara tahun 60-61 Masehi. Penjara Roma di bawah pemerintahan Kaisar yang sangat jahat, saudara. Nero. Dalam tanah, gelap, kotor, bau. Mungkin Paulus lapar, dia haus, hilang kebebasannya. Tapi yang anehnya ya, kok dia bisa dalam penjara itu menulis sebuah kitab dengan tema besar sukacita. Kalau saudara dan saya jadi Paulus, apa yang kita tulis? Kalau kita bisa tulis dalam penjara kayak begitu. Kita ingat Paulus adalah seorang tokoh Farisi yang sangat terkenal. Hidupnya sangat nyaman dan mewah. Dia punya 2 kewarganegaraan, Israel dan juga Roma. Ibaratnya Indonesia dan juga dia punya warga negara Amerika gitu ya. Dia punya green card Amerika dan juga punya KTP Indonesia. Jadi Paulus bukan orang sembarangan. Dia punya pengikut, dia punya pengaruh. Stefanus dibunuh atas perintah dia. Banyak anak Tuhan ditangkap dan dibunuh atas perintah dia. Paulus atau dulu Saulus nama dia memiliki kehidupan yang sangat-sangat baik. Kemudian dia diciduk oleh Tuhan, ditangkap oleh Tuhan jadi rasul. Dia keliling Asia dan Eropa, mengabarkan kabar baik, membangun banyak gereja, menulis sebagian besar kitab perjanjian baru, hanya hidup untuk Tuhan Yesus. Tapi pada akhir hidupnya, dia masuk penjara. 2-3 tahun kemudian, dia dipenggal kepalanya oleh Kaisar. Setelah sekian lama ikut Tuhan, mengabdi buat Tuhan, mengabarkan Injil, menulis kitab perjanjian baru, kok masuk penjara? Kalau kita jadi Paulus, akankah kita mengalami kekecewaan? Kenapa aku yang masuk penjara Tuhan? Bukankah aku sudah melayani Engkau? Bukankah aku sudah membangun jemaat? Bukankah aku sudah menulis kitab-kitab perjanjian baru? But kenapa harus aku yang masuk penjara? Bukan orang yang jahat yang lain. Kenapa harus aku yang ditangkap dan menderita? Bisa nggak Paulus ngomong gitu? Bisa. Tapi kenapa dia nggak tulis? Karena sukacita Paulus tidak dikendalikan oleh 4 tembok gereja. Hidupnya boleh terpenjara. Bukan tembok gereja, tembok penjara. Hidupnya boleh terpenjara oleh 4 tembok penjara. Tapi sukacitanya tetap dalam Tuhan. Ada amin? Bapak Ibu sekalian, sebenarnya setiap kita tuh punya penjaranya masing-masing. Mungkin bukan penjara kayak Paulus di Roma di bawah tanah, bukan. Tapi pekerjaan kita itu penjara kita, Tuhan jebloskan kita di situ. Ada aturan di kantor kita mesti ikuti. Ada kebijakan yang kita mesti penuhi. Ada tanggung jawab yang kita mesti lakukan. Ada target yang kita mesti capai. Itu penjara sebetulnya. Ada yang penjaranya keluarga, ada enggak? Punya istri, punya anak, 2, 3 dan lain sebagainya. Atau belum punya anak, atau mengharapkan punya anak, atau punya anak sakit. Seperti kesaksian tempo hari saya khotbah. Itu tuh penjara buat kita loh. Pendeta pun punya penjara. Jadwal-jadwal khotbah itu penjara tuh. Yang gak bisa kabur dari situ tuh. Saya hari Jumat, Sabtu kemarin ke Bandung.
memberkati pernikahan. Saudara, terus terang itu saya udah paling males keluar kota, apalagi keluar negeri. Males banget saudara, nggak tahu ya, mungkin faktor U ya. Kayaknya udah nyaman di rumah aja gitu loh. Main sama anak, ada istri, udah hobi kerjain. Pokoknya saya tuh udah malas banget. Tahun depan saya belum buka jadwal buat luar kota saudara. Kalau bisa dalam kota semua. Gak usah keluar kota kalau bisa gitu ya. Tapi itu penjara buat saya. Karena udah ada schedule mesti memberkati pernikahan orang hari Sabtu di Lembang. Sabtu ke Lembang gitu tuh. Wah saya bilang Tuhan, khotbahnya cuma 20 menit, 10 menit bahkan. Holy matrimony cuma 40 menit. Saya mesti luangkan waktu 2 hari. Nginap 1 malam. Tinggalkan anak, istri, keluarga. Buat saya males banget saudara. Terus yang males banget kalau bisa nge-zoom aja lah pemberkatan nikahnya gitu ya. Tapi kan gak bisa ya. Mesti hadir. Ya udah saya berangkat saudara. Secara Fandi ini ya, saya males banget. Mau bawa mobil aduh macet banget. Lembang hari Jumat aduh macet banget. Naik Wus akhirnya berangkat. Tapi kan Wus PR juga dari Gading Serpong ke Wusnya ya. Ke Halim kan PR tuh ya. Wah saya bilang males banget. Tapi karena tugas dan tanggung jawab. Ada jemaat yang harus saya berkati. Jalan tuh. Nginap 1 malam. Selesai langsung saya minta pulang. Gak ikut resepsi malamnya saudara. Itu penjara. Setiap kita itu punya penjara kita masing-masing. Yang membuat kita kurang nyaman atau nggak enak, membuat kita bisa nggak puas. Saya punya teman, suami dari 1 istri dan 2 anak, ribut saudara masalah keluarga. Baru dapat gaji, happy nggak dapat gaji? Bapak-bapak kalau dapat gaji happy? Happy, berapa lama tahan happy-nya? 2 hari, sehari, atau hari itu juga uang masuk numpang lewat. Begitu masuk, bayar, sisa cuma sedikit. Aduh dia bilang pastor gini banget ya, kita ini gak nikmati gaji kita loh katanya. Semua buat istri, semua buat anak, semua buat keluarga. Saya bilang ya suruh siapa menikah kayak gitu ya. Kalau gak mau dipenjara oleh keluarga jangan kawin, nikmati tuh gaji 100% ya gak? Tapi yang gak nikah pun kayak terpenjara. Jomblo terus nih pastor doain supaya dapat jodoh. Dia belum tahu dapat jodoh cuma pindah sel doang. Dia gak tahu aja tuh ya. Dia lihat, yang udah nikah enak banget ya, kayaknya happy banget. Kemana-mana berdua, ada temennya. Dia nggak tahu, cuma keluar sel, masuk sel yang baru. Dia nggak tahu tuh. Yang udah nikah pun lihat yang jomblo enak banget ya. Pengen pindah sel juga kan, tapi nggak bisa. Jadi tiap kita itu punya penjara kita masing-masing. Pertanyaannya, bisa nggak kita sukacita dalam penjara kita masing-masing? Sukacita dalam bisnis kita, sukacita dalam kerjaan kita, sukacita di kantor kita, sukacita waktu ketemu klien, sukacita waktu lihat muka istri kita. Itu kepala sipir tuh muka istri tuh. Kepala penjara tuh. Bisa nggak sukacita? Istri lihat suami sukacita. Orang tua lihat anak tetap sukacita walaupun isinya kebutuhan semua gitu kan. Bisa nggak kita tetap sukacita? Makanya saudara, harus ada Tuhan di hidup kita. Why me? Ya karena Tuhan memang menempatkan kita di situ. Seperti Allah menempatkan Paulus dalam penjara, muncullah surat sukacita. Allah tempatkan kita di penjara kita masing-masing supaya ada roh sukacita yang bukan dari kita tapi dari Tuhan. Amin. Kalau ada uang kita sukacita, nggak ada uang kita nggak sukacita, uanglah sumber sukacita kita. Kalau ada pacar kita sukacita, nggak punya pacar kita nggak sukacita, pacar sumber sukacita kita. Makanya Tuhan kadang goncang kenyamanan kita supaya terbukti Tuhanlah sumber sukacita kita. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus dong. Jangan Anda pikir kalau hidup banyak uang itu bebas dari penjara ya. Sebagian orang dipenjara dalam kekayaannya. Ingat baik-baik kata-kata saya saudara. Kekayaanmu tidak menjamin hidupmu bahagia. Saya punya teman kaya-kaya, belum tentu bahagia saudara. Malah karena kaya jadi banyak masalah. Memang gak punya uang juga masalah, terus terang aja. Tapi setelah saya lihat-lihat ya, yang banyak uang masalahnya lebih kompleks daripada yang gak ada uang. Kalau orang gak punya uang, masalahnya apa? Gimana bayar tagihan dan cicilan, gimana bayar uang sekolah, gimana penuhin isi kulkas. Seputar itu aja. Tapi kalau orang banyak duit ya, kekayaannya horor saudara.
Masalahnya jubilei ya, luar biasa, aneh-aneh. Udah bukan urusan makan, minum, pakai lagi. Makanan orang, minuman orang, apa yang orang pakai, dia mau sikat juga semuanya saudara. Jadi kalau saya lihat ya, orang yang dipenjara dengan kekayaannya juga tidak menjamin hidup dia bahagia. Lebih nyaman sudah pasti. Lebih bahagia belum tentu. Makanya jangan suka iri hati lihat orang lebih enak. Kelihatannya doang lebih enak. Dicicip mah tetap aja penjara, pahit juga hidupnya. Tiap orang tuh punya penderitaannya masing-masing. Selalu ada. Dan kadang-kadang ketika Tuhan bawa kita pada sebuah penjara, kekayaan atau kesuksesan dan lain sebagainya, kita nggak tahu bahwa tempat itu juga penuh dengan penderitaan. Tempat yang kita anggap mendatangkan sebuah kebebasan buat kita, justru menyita banyak sekali kebebasan. Nah Bapak Ibu, kalau Anda hari Sabtu malam ke Mangga Besar, cari kue tiaw, naik mobil mewah, BMW seri M misalnya yang 2 miliar, 2 pintu. Anda ke sana kan Sabtu kan macet ya, cari tempat parkir kan susah. Anda parkir di kaki 5 tuh, paralel. Anda makan kue tiaw, bisa enak makan kue tiaw? Sambil nyuap, mobil masih ada gak ya? Sambil nyuap, spion masih ada gak ya? Sambil nyuap, itu bajai nyerempet apa enggak ya? Anda bisa nikmati kue tiaw enggak? Belum tentu, belum tentu. Anda parkir mobilmu agak ke jalan, itu jalanan macet dan rame. Ojek lah, bajai lah, preman lah, sepeda lah, anak-anak kecil lah. Anda makan kue tiaw bisa kehilangan kenikmatan kue tiaw. Karena hartamu itu loh. Mobil itu jadi penjara buat dirimu yang membuat kau gak bisa menikmati apa yang jadi berkat Tuhan di meja. Tapi datang coba naik sepeda ontel. Jogrogin aja. 2 jam tuh kue tiaw dimakannya gak? Tuh mau sepeda kesenggol ke bodo amat. Yang nyenggol sepeda gue dia yang rugi. Bukan kita yang rugi ya gak? Anda nikmati kue tiaw sesuap demi sesuap. Karena apa? Penjaramu cuma sepeda ontel, gak ada masalah. Makanya hidup ini ya miliki Tuhan. Kaya, miskin, lebih, kurang. Buat saya itu cuma musim kehidupan yang datang silih berganti. Hari ini kadang kita bisa kurang, besok bisa limpah. Hari ini bisa limpah, besok bisa tiba-tiba minus. Namanya hidup bisa berubah. Tapi hanya Tuhan yang tetap sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Makanya jadikanlah Tuhan sumber sukacita kita. Amin. Gak usah banyak tanya, kenapa aku di penjara ini? Ingat loh, dia juga punya penjara. Jangan kita bilang, kok dia bisa, kok kita gak bisa. Hei, bisanya itu penjara dia. Mungkin tidak bisanya kita, penjara kita hari ini. Tiap orang punya penjara masing-masing. Bisa beda-beda dan pasti beda-beda. Tapi tiap orang punya Tuhan yang sama. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, why me? Berdoa senantiasa. Kenapa Tuhan doa saya tidak dijawab oleh Tuhan? Nah ini sering banget nih pertanyaan ya. Kenapa doa dan permohonanku tidak Tuhan kabulkan? Tapi doa dia Tuhan, Engkau kabulkan. Saya tidak bisa berdoa. Kenapa harus saya yang doanya enggak dijawab, bukan dia? Kenapa harus saya doanya yang enggak Tuhan kabulkan, bukan doa dia? Membuat kita akhirnya berhenti berdoa, kecewa berdoa, dan enggak mau lagi berdoa. Kita jawab, why me dalam urusan doa ini? Kenapa saya harus berdoa? Dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 VMD, firman yang mudah dibaca, satu terjemahan lain bahasa Indonesia, baca sama-sama 2-3. Pikiranmu dan itu akan menolong kamu dalam doamu. Doa Bapak Ibu harus menolong kita, bukan menyusahkan. Saya jangan salah paham dengan kata-kata saya saudara ya. Banyak doa belum tentu lebih baik daripada sedikit doa. Tergantung bagaimana sikap doa kita. Orang bisa doa masuk kamar, subuh-subuh keluar tengah malam, 24 jam di kamar doa. Kalau yang dia minta keinginannya saja, maka doa itu akan menyusahkan dia. Doa itu harus membuat pikiran kita tenang dan juga terang, lalu kita kendalikan diri kita.
Nggak salah doa lama, berjam-jam ya. Kalau nggak ada kerjaan silahkan doa jam-jaman, boleh-boleh aja. Tapi kalau tujuan doa adalah memuaskan keinginan kita, pemazmur katakan engkau berdosa dengan doamu. Yakobus katakan engkau salah berdoa. Sebab engkau berdoa hanya untuk memuaskan keinginanmu. Kalau mau doa kayak Yesus di Taman Getsemane. Dia doa paling enggak 5 jam. Dari jam 9 malam sampai jam 2 pagi. Jam 2 ditangkap oleh tentara Romawi dan orang Yahudi. Dicium oleh Yudas. Yesus doa 5 jam. Itu doa semalam tuh ceritanya tuh. Yang dia minta apa? Kalau bisa Bapa, cawan ini lalu daripadaku. Itu 5 jam sampai keringatnya bercampur dengan darah, doanya cuma minta keinginan saja. Apa yang Yesus inginkan, salah enggak? Enggak juga. Kalau bisa, cawan ini lalu daripadaku. Bapa, aku enggak mau disalib. Bapa, aku enggak mau meminum cawan penderitaan ini. Aku enggak mau. 5 jam dia doa. Tapi pada jam-jam terakhir, Yesus bilang, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Pikiran Yesus diterangi, hatinya tenang, dia kendalikan dirinya, dan doa mesti menolong Yesus menghadapi, menjalani apa yang Bapa mau. Why me? Kata Yesus. Kenapa mesti aku yang melewati Dolorosa? Kenapa mesti aku yang naik bukit Golgota? Kenapa mesti aku yang disalibkan? Kenapa mesti aku? Dalam doa dia menemukan jawabannya. Pikirannya diterangi, hatinya jadi tenang, dia kendalikan dirinya. Doa adalah sebuah diskusi dengan Tuhan, dengan Bapa di sorga. Komunikasi, tukar pikiran, dan cari tahu kehendak daripada Bapa buat kita. Sehingga kalau doa dia dijawab, itu baik buat dia. Kalau doa kita tidak dijawab atau belum dijawab, tetap baik buat kita. Doa mesti menolong kita mengerti kenapa saya. Ada amin? Jangan isinya komplain, mengeluh, sungut-sungut, gak puas, iri hati. Nanti keluar doa makin bete kita. Bukannya ditolong dalam doa, malah hidup kita makin kering dan makin susah. Bahkan setelah doa. Makanya doa apa saja boleh, minta apa saja silahkan. Sebelum amin, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Kalau harus aku, jadilah kehendakmu. Kalau harus dia, puji Tuhan, haleluya. Jadi doa itu mesti menolong kita, saudara. Dan jawaban doa bukan sekedar tentang apa yang kita dapat. Nah ini nih, kadang orang suka latah. Udah doa ya, dapat apa doa? Terima apa doa? Tuhan kasih apa doa? Orang itu ya sangat ekonomis, materialistis dan industrialis otaknya kalau urusan doa. Dapat apa, terima apa, untungnya apa, lebihnya apa, cuannya apa. Emang doa itu transaksi sama Tuhan. Makanya jawaban doa bukan tentang dapat apa aja kita. Tapi juga tentang hilang apa aja kita. Bukan cuma dapat apa, tapi juga hilang apa. Kalau Anda mau tenang dalam doa, cuma ada 3 tempat di dunia ini yang membuat kita tenang kalau doa. Yang pertama di rumah sakit. Kalau Anda di rumah sakit, doanya minta apa? Naik gaji, jodoh, omset, duit, kekayaan, atau Tuhan, aku gak minta apa-apa Tuhan. Sungguh Tuhan, yang aku minta cuma sehat aja Tuhan. Gak minta apa-apa Tuhan. Udah tenang hatinya nih, diterangi pikirannya, bisa kendalikan diri. Di rumah sakit doanya cuma nggak minta apa-apa Tuhan. Cuma minta sehat aja. Betul gak? Kita semua sehat pagi ini? Jangan banyak minta makanya. Nah, Tuhan bikin sakit baru taubat. Yang kedua, rumah tahanan. Orang kalau ditahan mintanya apa? Cuma minta bebas, itu aja. Anda bebas semua? Ada yang ditahan? Ada yang ditunggu Densus 88 di bawah? Makanya kalau udah bebas jangan minta aneh-aneh. Saya layani satu bapak di penjara saudara. Tapi kadang 2 minggu sekali bisa keluar ke dokter alasannya check up. Sebab ini bapak-bapak udah lansia 70 tahun. Kadang kalau dia keluar ya check up sih check up. Jam 10 check upnya. Tapi masuk penjara lagi jam 8 gitu loh, 8 malam.
Kadang ajak kita makan. Wah, dari jam 12 sampai jam 6 makan mulu isinya saudara. Saya aja makan mulu sama dia. Happy, hahaha, ketawa-ketawa. Dari jam 12 sampai jam 6. Jam 6 dia mulai bete mukanya. Lalu dia ngomong gini, lu pada mah enak. Pada pulang ke rumah, ketemu bini, ketemu anak. Lah gua kembali ke penjara. Duit mah banyak. Makanya bisa keluar. Nggak ada duit mana bisa keluar. Tapi dia bilang, lu mah enak. Pada pulang ketemu keluarga. Lah gua kembali ke penjara. Masih 2 tahun dia mesti di penjara tuh. Dia kenapa masuk penjara? Karena banyak duit, makanya masuk penjara, saudara. Karena urusan duit lah itu. Dapat banyak duit, tapi mesti masuk penjara. Itulah dia tuh. Bapak-bapak itu tuh. Dalam hati saya, uang mah banyak nih si Om. 100-an miliar paling ke duit dia mah ya. Tapi kalau nggak punya kebebasan ya bagaimana coba? Makanya yang dia minta pengennya bebas. Udah habis banyak, belum bebas-bebas juga. Makin orang tahu banyak duit, makin gak dikeluarin tuh si Om, saudara. Makin ditahan-tahan lama tuh ya. Jadi kebebasan tuh penting. Orang dalam penjara gak minta aneh-aneh, cuma minta bebas. Kita udah bebas, please jangan minta aneh-aneh. Ada amin. Yang terakhir rumah duka tuh. Alkitab bilang lebih baik datang ke rumah duka daripada rumah pesta. Sebab kalau rumah duka ya, begitu Anda datang langsung ngomongin, waduh bagus banget ya kawinannya, waduh mewah banget ya. Yang masih jomblo, kapan ya aku ya di pelaminan. Yang udah punya anak, kapan ya anak kita ya. Aduh kapan nih kita nih, kapan nih kita, kapan anak kita. Banyak banget keinginan. Kalau ke rumah duka, lihat orang di peti mati, ada yang bilang, kapan ya kita, ada? Ada? Gak ada ya. Lihat orang, aduh Tuhan, gak minta apa-apalah. Dia di peti mati kita tahu mobil dia mahal, rumah dia mewah, deposito dia di Singapura banyak banget. Desember mau liburan ke Alaska naik cruise, cuma udah meninggoy kan gitu. Uang banyak buat apa? Rumah gede buat apa? Mobil mewah buat apa? Tuhan, aku gak minta yang aneh-aneh Tuhan. Aku gak minta apa-apa deh. Yang aku minta sehat, bebas, umur panjang. Ada amin? Kita udah sehat, bebas, umur panjang, jangan minta aneh-aneh. Ada amin? Jangan, kenapa aku? Nggak usah tanya kenapa aku. Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Urusan penjara, tiap kita punya penjara masing-masing. Sukacita dalam penjara. Doa apa aja boleh, belum tentu Tuhan jawab. Dapat yang kita minta. Kadang-kadang kita hilang banyak juga. Tapi kalau kita diterangi hatinya, mengerti kehendak Allah, sebenarnya sebuah kehilangan adalah sebuah keuntungan. Suatu kali seorang ayah ditanya oleh anaknya. Seorang anak tanya, Papa, dia tanya sesuatu. Kenapa sih Papa selalu rajin doa? Padahal keadaan ekonomi kita gini-gini aja, biasa-biasa aja. Gak ada terobosan, gak ada cuan yang gede, gak ada peningkatan gaya hidup, gini-gini aja. Apa sih yang ayah dapatkan? Nah ini dia, biasa doa nanyanya dapatnya apa? Papa dapat apa dengan sering berdoa, dengan teratur pada Tuhan, dapatnya apa sih sebetulnya? Rajin doa tuh dapatnya apa? Sang ayah menjawab, tidak ada yang ayah dapat nak, malah ayah banyak kehilangan. Loh, kok doa banyak kehilangan? Bukannya banyak dapat, malah banyak hilang. Nah ayah akan beritahu kepadamu nak, apa-apa saja yang hilang itu. Ternyata dengan doa yang hilang adalah kekhawatiran. Kemarahan, depresi, kekecewaan, sakit hati, kerasukan, ketamakan, kebencian, kesombongan, dan semua hal yang bisa membuat ayah dan kita semua tidak bisa menikmati kebahagiaan dalam Tuhan. Banyak uang, kalau banyak khawatir, gak bahagia. Betul gak? Ibu-ibu, siapa yang tadi pagi udah ke pasar? Ada gak? Siapa yang kalau ke pasar bawa duit 100 juta, tenang di pasar, ada? Yang bener aja Pak Pendeta. Yang ada pengen cepet-cepet pulang Pak. Entah ditodong, dicopet, dijamret. Ya jangan 100 juta Pak. Coba 100 ribu, 2 jam di pasar. Nggak pulang-pulang tuh. Bawa 100 juta ke pasar, cash, di tas, di dompet. Nggak tenang perasaan ya nggak?
Duit mah banyak, tapi hati nggak tenang. Nah itu dia saya bilang tuh. Dapat banyak, tapi khawatir nggak bahagia. Betul. Kecewa hilang, sakit hati hilang, kesombongan hilang. Nah itu dampak daripada doa dan itu jawaban kenapa nggak semua yang kita minta Tuhan kasih. Karena mungkin kalau Tuhan kasih membuat kita hidup makin banyak depresinya. Makin banyak kecewanya. Makin banyak kesombongannya. Dan bisa benci juga. Kadangkala jawaban doa tidak selalu tentang apa yang kita dapat. Dapat apa. Tapi justru tentang hilangnya apa. Hilangnya apa demi kehidupan kita. Maka jangan selalu mengukur kebaikan Tuhan dari apa yang kita dapat. Karena terkadang Tuhan juga bekerja lewat apa yang hilang dari hidup kita. Ada amin? Katakan Tuhan Yesus baik. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Satu anak muda tinggal di Tangerang, kerja di Sudirman. Tiap pagi jam 6 naik motor. Sore pulang naik motor. Pergi 2 jam, pulang 2 jam. Temu saya, dia komplain. Masa sih kok berkat Tuhan cuma segini? Gaji berapa kamu? Ya 4 juta kok, hampir 5 juta. Ya 5 juta lah ya. Iyalah ada 5 juta sama uang makan katanya. Puji Tuhan loh dapat 5 juta UMR Jakarta, puji Tuhan. Ya tapi kan berkat Tuhan masa cuma 5 juta. Nah itu dia. Makanya jangan cuma ukur berkat Tuhan dari apa yang bisa dihitung. Hitung dong yang bisa dihitung. Misalnya apa kok? Kamu pergi 2 jam naik motor, selamat enggak? Selamat. Motor hilang? Enggak. Tabrakan? Enggak. Pulang selamat enggak? Selamat. Hilang motor? Enggak juga. Tabrakan? Enggak. Udah berapa tahun? Ya 7 tahun mah ada. Nah puji Tuhan tuh. Itu dihitung saya bilang. Kalau motormu hilang, 10 juta hilang. Kalau kamu tabrakan, kakimu patah, masuk rumah sakit, operasi 50 juta. Kalau kamu tabrakan dan kecelakaan. Jadi gimana? Jadi bersyukur buat keselamatan yang Tuhan kasih. Allah hilangkan kecelakaan, Allah hilangkan begal-begal, Allah hilangkan segala malapetaka. Pergi selamat, pulang selamat. Memang gajimu 5 juta, tapi yang Allah hilangkan lebih daripada itu. Ada amin? Jangan bersungut-sungut untuk 5 jutanya, bersyukur buat banyak yang hilang dari hidup kita. Yang mana tiap hari iblis ingin mencuri, membunuh, membinasakan kita. Tapi Yesus selalu membentengi hidup kita sampai dengan hari ini. Amin. Jadi jangan cuma dapatnya apa, hilangnya apa juga. Lihat kanan kirinya. Bilang gini, kalau doa jangan dapat apa mulu. Bilang, hilangnya apa juga. Matre banget mau dapat apa gitu ya. Hilangnya apa? Kita ada hari ini sebab ada banyak hal yang hilang dari hidup kita. Ada amin? Kita ada sebagaimana kita ada pagi ini. Sebab Tuhan hilangkan banyak hal yang tidak baik buat kita. Yang terakhir, why me yang ketiga. Kenapa ya ikut Tuhan tidak ada jaminan yang pasti? Maksudnya apa? Ya nggak beda sama orang yang lain kok. Yang beragama lain juga. Mereka susah, kita juga susah. Mereka bisa senang, kita juga bisa senang. Mereka bisa sakit, kita bisa sakit. Mereka bisa sembuh, kita juga bisa sembuh. Kalau dipikir-pikir, gak jauh beda-beda juga lah. Gak jauh amat juga bedanya sama mereka. Emang betul, that's life. Namanya hidup dalam Tuhan, jangan punya iman utopia. Saya selalu mengajarkan get real, hidup realistis aja. Makin dekat sama Tuhan, hidup itu ya makin realistis. Enggak urusannya bolak-balik surga mulu, enggak. Kita masih hidup di dunia, kita masih berhadapan dengan banyak sekali orang. Kita punya pimpinan, kita punya anak buah, kita punya gembala, kita punya jemaat, kita punya orang tua, kita punya anak-anak. Anak Tuhan, bukan anak Tuhan, beli Indomie pakai telur, sama-sama ceban, ya gak sih? Apa bango hari ini ya? Tergantung di mana kita makan. Masih sama. Yang membedakan adalah hidupmu susah, hidupku susah, hidupmu sungut-sungut, hidupku ucap syukur. Itu loh yang membedakan. Kenapa saya harus bersyukur? Baca sebuah ayat terakhir, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang
Dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus. Hidup ini bukan sehat atau sakit, kaya atau miskin, gagal atau berhasil. Bukan. Tapi hidup ini adalah tentang berjalan di dalam kehendak Allah dalam suka maupun dalam duka. Dalam sehat maupun dalam sakit. Dalam senang maupun dalam sedih. Dalam gagal maupun dalam berhasil. Pokoknya hidup ini jalanin aja. Bukan sekedar jalanin aja, tapi jalani bersama dengan Tuhan. Ada amin? Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, ciri-cirinya adalah kita mengucap syukur aja dalam apapun yang terjadi. Jawaban doa bisa ya, bisa tidak. Tuhan jawab ya, puji Tuhan. Tuhan jawab tidak juga, haleluya. Makanya prinsip bersyukur adalah yang pertama, buat apa yang kita miliki. Cukup makan, amin pagi ini. Yang di atas cukup minum pagi ini. Setiap kita cukup pakai, kita makan, kita minum, kita pakai cukup. Makanya ucap syukur buat apa yang kita miliki. Sesusah-susahnya hidup pasti Tuhan pelihara hidup kita. Makan mah bisa walaupun makan dia apa, makan kita apa mungkin beda harganya, gak ada masalah. Toh keluarnya sama, ada amin. Yang mewah makanannya gak lebih kuning, enggak. Lebih kinclong kayak mas, enggak. Yang murah gak butek, enggak juga, sama semua. Hanya beda 5 senti aja nikmatnya, selebihnya sama semua. Bersyukur buat apa yang kita miliki pagi ini. Enggak usah banyak tanya why me. Bersyukur. Juga untuk apa yang kita tidak miliki atau belum miliki. Ingat balik jawaban doa, bisa ya, bisa tidak, bisa tunggu. Saya kalau ngantar anak saya pagi-pagi ke sekolah jam 7, anak saya 6 tahun perempuan, suka duduk di pangkuan saya. Kalau duduk di pangkuan saya, dia pegang setir mobil tuh. Waktu dia pegang setir mobil, dia bilang gini, papa lepas, papa lepas, papa lepas katanya. Maksudnya papa suruh lepas tangannya biar dia pegang setirnya sendirian. Emang bom-bom kar. Saya kasih enggak? Dia minta loh, anak saya satu-satunya yang saya tunggu 10 tahun, perempuan, bawel banget. Dia minta, papa lepas, saya kasih. Kalau saya kasih, papa yang jahat mencelakakan anak. Saudara saya anak cuma 1, ditunggu 10 tahun, perempuan. Ada telalatnya di sini, bawel. Ya semua yang saya punya kan dia punya, ya rumah saya rumah dia, mobil saya mobil dia, uang saya uang dia. Semua yang saya punya dia punya, betul gak? Tapi kalau belum waktunya, papa lepas, ya gak saya kasih gitu aja. Itu mobil pasti mobil dia juga kok. Saya rela naik kendaraan umum itu mobil dia pakai, rela banget saudara. Semua papa juga begitu ya gak sih? Tapi kalau belum waktunya saya kasih, bukan papa yang baik, mencelakakan dia. Makanya pagi ini kalau ada yang Tuhan masih tahan dan belum kasih apapun juga, mungkin kalau Tuhan kasih hari ini tidak mendatangkan kebaikan buat kita. Tapi mendatangkan depresi, kekecewaan, kekhawatiran, sakit hati, kesombongan dan lain sebagainya tadi itu jawaban doa. Makanya kalau ada yang Tuhan belum kasih atau bahkan Tuhan gak mau kasih, gak usah tanya kenapa aku gak Tuhan kasih, dia Tuhan kasih. Gak usah banyak tanya, Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Bersyukur aja amin. Kemudian bersyukur buat apa yang kita tidak ingini. Menurut saya inilah kekayaan sejati. Kalau hidup gak banyak pengennya, itu kekayaan sejati saudara. Sebanyak apapun uang kita ya Bapak Ibu, kalau hati kita kepengen lebih, tetap jiwa kita rasanya miskin. Tetap. Sebanyak apapun uang kita, semewah apapun rumah kita, semahal apapun mobil kita, seglamor apapun hidup kita, kalau hati kita masih kepengen lebih, maka gap antara apa yang kita punya dengan apa yang kita nggak punya, jurang itulah yang membuat kita tetap rasanya miskin di hidup ini. Tetap rasanya miskin. Makanya hidup jangan banyak kepingin. Orang yang tidak punya banyak keinginan, nggak banyak cobaannya. Ada amin? Saya tutup dengan sebuah kisah saudara. Ada 2 orang. Ketemu saya dengan waktu yang berbeda, tapi untuk satu jumlah uang yang sama. Ini uniknya. Satu orang ajak saya makan. Kok makan yuk? Wih tumben ngajak makan, baru dapat rezeki kok katanya. Dapat apa? Dapat bonus kok katanya. Bonus apa? Dapat bonus 10 juta dari bos katanya. Kok bisa? Iya kok gajiku 5 juta.
bulan ini bos kasih bonus. 1 kali gaji kok, aku dapat 10 juta. Makan yuk kok, wah dapat 10 juta. Diajak saya makan saudara, happy. 10 juta bikin dia happy, ajak kokonya pendetanya makan. Selang waktu saudara ketemu satu orang, bete banget dia curhat sama saya. Dia bilang aku kecewa banget nih. Kenapa kecewa? Si bos janji mau kasih bonus maksimum 25 juta katanya. Terus dapatnya berapa? 10 juta katanya. Hah? Dapat 10 juta? Bete banget. Nah, kenapa bete? Sebab bos janjinya 25 juta. Ditransfer cuma 10 juta. Kesel banget gua kok katanya. Dalam hati saya, yang itu 10 juta ajak saya makan. Yang ini 10 juta buang sampah. Dalam hati saya, nothing is wrong dengan 10 juta. Gak ada yang salah dengan uang 10 juta. Yang salah hati orang ini, betul gak saudara? Yang ucap syukur di hatinya cuma 5 juta. Dikasih bonus 5 juta lagi, dapat 10 juta. Waduh sukacita banget, dia ajak kokonya makan. Yang ini hatinya 25 juta, dapatnya cuma 10 juta. Ada gap 15 juta, bete. Boro-boro ajak saya makan, ngedumel yang ada. Saya yang traktir dia makan. Sambil dia curhat, gua yang bayar tuh kopi. Dalam hati saya, ampun dah hati manusia ya. Makanya uang bukan penentu kebahagiaan. Jangan kebanyakan tanya why me, gegara uang dan teman-temannya itu loh. Uang dan konco-konconya itu loh. Kita harus dekat sama Tuhan. Supaya hati kita dibenahi, supaya pertanyaan kenapa harus saya semakin hari semakin dikikis. Dan kita bersyukur kalau Tuhan pilih saya untuk kehidupan yang mesti saya jalani. Ada amin? Tuhan Yesus baik. Tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Mari kita akan tundukkan kepala kita. Ada yang doa berkat nanti? Nah, kalau gitu saya izin pamit. Saya masih ada khotbah jam 10 ya. Oke, kita tundukkan kepala kita semua, kita akan doa sama-sama. Pagi ini Tuhan, dalam pimpinan dan suara Roh Kudus Engkau bicara di hati kami dan pikiran kami masing-masing. Untuk bisa menjawab segala pertanyaan mengapa harus saya yang mengalami ini dan itu. Kami juga mesti bertanya mengapa harus saya yang diberkati dengan segala kelimpahan dan keuntungan ini. Semua harus kita kembalikan kepada Tuhan. Semua kami kembalikan kepada Tuhan. Dengan segala suka dan dukanya, entah itu kelebihan dan juga kekurangannya. Dengan segala ketidakpastian hidup yang kami harus jalani, hanya satu pegangan kami. Yaitu Tuhan Yesus Kristus sebagai pribadi yang tidak pernah berubah dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Dan kehendak-Mu sebagai jalan hidup yang terbaik. Jalan kebenaran dan kehidupan yang harus kami jalani dengan segala proses kehidupan yang kami alami hari ini. Setiap kami punya penjara hidupnya masing-masing dan kami harus bersuka cita di dalamnya. Setiap kami punya doa yang Tuhan berikan dan Tuhan ambil, kami juga harus bersuka cita di dalamnya. Dan kami jalani hidup dengan penuh ucapan syukur. Sebab apapun yang terjadi, semuanya ada dalam izin dan kehendak Allah. Dan kehendak Allah gak mungkin salah. Firman Tuhan tak mungkin batal. Apa yang Tuhan janjikan buat kami, semuanya mendatangkan kebaikan. Pagi ini Tuhan kami kembalikan kehidupan kami. Dengan segala urusan yang kami hadapi dan kami jalani kepada Tuhan. Kami hanya ingin kehendak-Mu digenapi dalam hidup kami. Dan kami hanya ingin menikmati kebaikan demi kebaikan yang Tuhan siapkan buat kami. Maka karuniakanlah Tuhan. Karunia atau kemampuan untuk bisa menikmati kehidupan bersama-sama dengan Tuhan. Supaya kebahagiaan daripada Tuhan memenuhi hati kami. Dan segala kecukupan, makan, minum, pakai terpenuhi buat kami semua. Kuatkan hati kami, teguhkan iman kami, tuntun jemaat Tuhan berjalan dalam kehendak Tuhan. Bukan kehendak kami yang terjadi, tapi kehendak Bapa yang digenapi. Segala puji hormat syukur hanya bagi nama Tuhan yang kami sembah dan kami puja dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semuanya. Puji Tuhan. Thank you. Oh, itunya.
Shalom, kiranya Tuhan memampukan setiap kita untuk melakukan kehendak-Nya di sepanjang hidup kita. Berikut beberapa informasi penting untuk sepanjang minggu ini. Siang ini, ibadah Yud akan dilaksanakan pada pukul 12 siang yang akan dilayani oleh Ko Michael dengan tema Humble Heart. Pada hari Kamis, ibadah doa akan dilaksanakan pada pukul 5 sore di gedung 35. Pada hari Minggu, ibadah raya akan dilayani oleh Bapak Gunawan Chandra dengan tema Ganjaran Kerendahan Hati. Pada pukul 10 pagi, anak-anak diundang untuk mengikuti ibadah sekolah minggu yang akan mempelajari tentang Tuhan Mengerti. Pada pukul 12 siang, ibadah Yud akan dilayani oleh Ko Sandi dengan tema Religion and Salvation. Sekian informasi penting untuk sepanjang minggu ini, kiranya setiap kita selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, berapa banyak saudara diberkati, boleh lambaikan tangan saudara, bilang ke sebelahnya kamu diberkati. Apapun yang menjadi pergumulan dan tantangan hidup setiap kita, yakin dan percaya dan tinggal di dalam Tuhan, maka hidup kita akan sepenuhnya dituntun di dalam kebenaran Tuhan dan kita akan bisa menikmati kehidupan yang Tuhan anugerahkan buat kita. Bersyukur dan berterima kasih buat Bapak Fandi Stephen yang sudah melayani kita dan kita doakan di dalam pelayanan beliau berikutnya Tuhan sertai dan urapi menjadi berkat bagi jemaat yang dilayani. Dan saya ingin menyapa Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali hadir di tempat ini, apakah ada? Boleh lambaikan tangan saudara yang baru pertama kali hadir. Puji Tuhan. Yang di sebelah kanan kirinya boleh memberikan ucapan selamat datang. Dan kami juga menyambut Bapak Ibu Saudara, jikalau belum ada gereja tetap, kami tetap mengundang Bapak Ibu untuk bisa ikut di dalam ibadah bersama-sama di tempat ini setiap minggu pukul 8 pagi. Dan untuk pengumuman tambahan, hari Rabu ibadah wanita pada tanggal 23 Oktober jam 5 sore diadakan di gedung 52 lantai 2 dengan tema iman yang luar biasa, ya, mengundang setiap wanita untuk hadir di dalam ibadah WBI. Dan kemudian di minggu pertama kemarin sudah diumumkan bahwa memasuki bulan Oktober ini kita sudah mulai persiapan untuk perayaan Natal yang akan diadakan pada bulan Desember nanti. Bagi Bapak Ibu yang sudah mengambil amplop persembahan Natal bisa mengembalikannya dan memasukkan ke dalam kotak akrilik yang ada di lantai 1 atau lantai dasar di depan lift. Ya, masukkan amplop persembahannya di situ. Dan jikalau belum mengambil amplop persembahan Natal nanti bisa menghubungi Asyir ataupun Bapak Sunardi yang ada di lantai 3 ataupun lantai dasar. Baik, itu saja dan saat ini kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Persembahan diadakan 2 kali dan biarlah kita memberikan korban syukur dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur dan sukacita. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara online dapat memberikan persembahan melalui scan barcode ataupun transfer rekening yang tertera pada layar. Mari kita sekali lagi kita angkat hati kita bawa persembahan kita dan kita datang kepada Tuhan. Kami bersyukur Engkau mengasihi kami. Kami bersyukur bahwa di dalam segala hal kekurangan atau kelimpahan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Saat ini Tuhan kami siap untuk memberi korban syukur kami, persembahan kami yang terbaik hanya bagi Engkau. Karena kami tahu kami sudah banyak diberi, bahkan apa yang kami terima semuanya adalah berasal dari Tuhan. Terimalah persembahan kami Tuhan, karena kami mempersembahkannya dengan hati yang mencintai Tuhan, dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur dan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang siap memberi sama-sama katakan amin. Silakan memberi yang terbaik buat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan terus arahkan hati kita kepada Allah. Sebab Dialah sumber segalanya di dalam hidup kita. Dengan syukurku membawa kerinduanku, Yesus ingin ku menyembah
indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku. Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu. Yesus. Kami datang dengan syukur kami Tuhan. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku. Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku. Yesus, inilah persembahanku. Saya mengundang kita bangkit berdiri, nyatakan Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu. Yesus, bawaku erat di hadiratmu. Hatiku persembahan bagimu. inilah jiwa kami Tuhan. Jiwaku tenang di hadiratmu.
Yesusku, Yesus, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidup. Inilah persembahan kami Tuhan. Untuk Yesus yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hanya Engkau di hidupku. Yesus, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidup. Inilah persembahanku untuk Yesus yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Di akhir ibadah ini Tuhan, sekali lagi kami bawa hati dan hidup kami sebagai persembahan yang berkenan kepada Allah. Ampuni jikalau selama ini kami hidup demi kepentingan kami. Ampuni jikalau selama ini kami hidup demi keinginan kami. Tetapi sesungguhnya Engkau telah membayar lunas segala hutang dosa kami. Sehingga bagi kami hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Baik mati ataupun hidup kami adalah sepenuhnya milik Allah. Dan mulai hari ini Tuhan, firman-Mu yang memberikan pencerahan di dalam hati dan pikiran kami, boleh menuntun kami untuk kami hidup bukan untuk kesenangan kami, tetapi kami hidup untuk kesenangan Tuhan. Yang kami setiap hari, setiap saat, kami datang di hadapan Tuhan dengan kerendahan hati kami menyadari bahwa hidup ini adalah milik Tuhan. Dan hidup ini selayaknya kami persembahkan untuk kesenangan-Mu ya Allah. Biarlah di dalam segala hal apapun yang kami kerjakan, baik kami yang sedang belajar, kami yang bekerja, kami yang memiliki usaha, kami ibu rumah tangga, apapun yang kami kerjakan, bahkan apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kami, bukan hanya masalah memperlebar kapasitas kami, tetapi biarlah Allah memberikan, mengaruniakan hati yang mau merendahkan diri di hadapan Allah. Agar setiap perjalanan hidup kami, sepenuhnya kami dituntun oleh kuasa Tuhan. Biarlah Engkau yang semakin bertambah dalam hidup kami, dan kami yang semakin berkurang. Segala hal yang baik kami rela kehilangan, tetapi segala hal yang berasal dari Allah, kami pun ingin itu ditambah-tambahkan dalam hidup kami. Berikan kami hati yang taat, berikan kami hati yang rela untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati setiap jemaat-Mu baik yang mengikuti ibadah ini secara on-site maupun online. Dimanapun kami berada, kami percaya Allah ada bersama-sama dengan kami. Tuntunlah hidup kami, terangilah jalan kami. Supaya apapun yang kami lakukan semuanya demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk segala pergumulan hidup yang sedang kami hadapi saat ini. Biarlah Engkau Allah yang sumber segalanya itu boleh menolong kami. Untuk kami dapat menghadapi ini dengan kekuatan daripada Engkau. Kami berdoa biar setiap kami yang saat ini dalam kelemahan fisik, kami yang sakit, kami memperoleh kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang bimbang, hati kami dipertetapkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami yang berputus asa, kami yang hilang pengharapan, kami memperoleh pengharapan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami terus menyerahkan hidup dan diri kami ke dalam tangan-Mu ya Allah. Hari ini kami berdoa untuk pemerintahan bangsa kami, bangsa Indonesia. Dalam peralihan transisi pemimpin negara ini, kami percaya semuanya berasal daripada Allah.
Allah yang pegang kendali atas bangsa ini Tuhan. Dan biarlah pemimpin yang baru ini, biarlah Tuhan menaruhkan hikmat, hati yang takut akan Tuhan. Bahkan seluruh jajaran kementerian, bahkan seluruh pemerintahan yang berjalan hari ini dan seterusnya. Semua berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Diberkatilah bangsa kami, diberkatilah pemimpin bangsa ini, diberkatilah seluruh rakyat Indonesia dan semuanya demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, biarlah kami juga melakukan bagian kami sebagai warga negara Indonesia. Untuk kami juga taat tunduk kepada setiap hukum dan peraturan yang ada. Dimuliakan Engkau di dalam dan melalui kehidupan kami Tuhan. Saat ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu dan angkatlah kedua tanganmu. Diberkati engkau keluar masukmu. Diberkatilah hidupmu. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah pernikahanmu. Diberkatilah segala apapun yang engkau kerjakan demi untuk Tuhan. Tuhan jadikan berhasil dan tidak ada satupun yang gagal. Saat ini pulanglah. Pergilah dan jadilah berkat dimanapun engkau berada. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai setiap kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Memberkati kita semua dan tetap bersukacitalah. Haleluya. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Yesus
Yesus kau kekuatan